Salam Bola Mania. Kembali lagi bersama Tante Bola. Tante akan mengabarkan kabar terbaru terkini seputar dunia sepak bola spesial hanya untuk kamu. Drama sepak bola Gajah Thailand versus Vietnam. Drama sepak bola Gajah Thailand U19 versus Vietnam U19 menjadi tangis timnas Indonesia U19 dalam laga terakhir grup A Piala AFF U19 2022. Hasil imbang 1-1 antara Thailand U19 versus Vietnam U19 membuat timnas Indonesia U19 gagal ke semifinal. Yang menjadi sorotan adalah ketika Thailand U19 yang leading 1-0 melalui Craigpon Arbram pada menit ke-72. 3 menit kemudian, Vietnam U19 secara cepat menyamakan kedudukan 1-1 melalui Quat Van Khang. Nah, saat kedudukan 1-1, kedua tim seperti dikode langsung mengendurkan serangan tanpa ada keinginan untuk menang. Kedua tim hanya bermain-main di lapangan untuk mengulur waktu hingga pertandingan selesai. Sikap tidak fair play kedua tim itu memunculkan tuding sepak bola gajah atau main mata yang mengagalkan timnas Indonesia U19 ke semifinal Piala AFF U19 2022. Akibat dugaan sepak bola Gajah Thailand U19 versus Vietnam U19 ini, timnas Indonesia U19 secara menyakitkan tersingkir. Timnas Indonesia U19 hanya menempati peringkat ketiga grup A meskipun di laga terakhir menang besar 5-1 atas Myanmar U19. Timnas Indonesia U19 digagalkan aturan head to head yang diterapkan AFF dibandingkan selisih gol. Padahal timnas Indonesia U19 tidak terkalahkan dan paling produktif di grup A. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan mengoleksi 11 poin dengan gol memasukkan dan kemasukan 17, 2 atau plus 15. Produktivitas Garuda Nusantara paling tinggi dibandingkan dengan negara lain di grup A. Nilai yang dikoleksi timnas Indonesia sama dengan yang diraih Vietnam U19 dan Thailand U19 yang finish sebagai juara dan runner-up grup A. Sayang, aturan jadul AFF mengenai head-to-head masih dipakai dan mengabaikan selisih gol. Sehingga timnas Indonesia U19 yang unggul selisih gol secara menyakitkan gagal ke semifinal. Tudingan Thailand U19 versus Vietnam U19 memainkan sepak bola gajah langsung menyeruak di kalangan netizen Indonesia. Netizen Indonesia yang murka terhadap dua tim kuat ASEAN. Mereka menyebut Thailand U19 dan Vietnam U19 tidak fair sehingga timnas Indonesia U19 tersingkir. Netizen Indonesia lapor ke FIFA soal dugaan match fixing Thailand versus Vietnam. Netizen Indonesia telah melapor ke FIFA terkait dugaan match fixing dalam laga Thailand versus Vietnam setelah sebelumnya menyerbu media sosial AFF. Netizen Indonesia menduga terjadinya match fixing dalam laga Thailand versus Vietnam karena kedua tim bermain malas-malasan. Laga Thailand versus Vietnam digelar bersamaan dengan duel timnas U19 Indonesia versus Myanmar karena menjadi partai penentu siapa yang berhak melaju ke semifinal Piala AFF U19 2022. Pertandingan Thailand versus Vietnam dan timnas U19 Indonesia versus Myanmar dilangsung pada Minggu 10 Juli 2022 di dua tempat berbeda. Duel yang mempertemukan antara Thailand versus Vietnam tersaji di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Bukti Vietnam dan Thailand memainkan sepak bola gajah. Hasil imbang 1-1 yang didapatkan oleh Vietnam dan Thailand dalam laga terakhir grup A membuat kedua tim berhak mendapat tiket ke semifinal Piala AFF U19 2022. Akan tetapi, kedua tim diduga kuat melakukan praktik sepak bola gajah. Pasalnya, saat skor imbang 1-1, Vietnam terlihat hanya melakukan passing di skor pertahanan tanpa mau menyerang Thailand. Sebuah akun Twitter @komat_su mengunggah kejadian tersebut. Akun ini juga menuliskan caption Vietnam versus Thailand sepak bola gajah.
Vietnam dan Thailand terancam ditendang dari Piala AFF U19 2022 setelah disinyalir melakukan praktik sepak bola gajah pada Minggu 10 Juli 2022 malam waktu Indonesia Barat. Seperti diketahui, Timnas Indonesia U19 baru saja menelan pil pahit karena gagal lolos ke semifinal Piala AFF U19 2022. Hal ini setelah laga Vietnam versus Thailand berakhir imbang dengan skor 1-1. Padahal Timnas Indonesia U19 sukses mendulang kemenangan telak 5-1 atas Myanmar di pertandingan terakhir grup A Piala AFF U19 2022 di waktu yang sama. Sebenarnya Garuda Nusantara, Vietnam, dan Thailand sama-sama mengoleksi 11 poin di klasmen akhir grup A. Pasukan Sintayong juga unggul dalam jumlah produktivitas gol. Hanya saja apes bagi Ronaldo Kuate dan kawan-kawan setelah regulasi jadul. AFF menyatakan kalau Timnas Indonesia U19 kalah dalam head-to-head. Dalam mini klasmen antara ketiga tim tersebut, skuad besutan Sintayong berada di paling akhir karena gagal mencetak gol saat bersua Thailand dan Vietnam. Hal ini lantas membuat banyak fans Garuda di media sosial marah besar. Mereka menyalahkan regulasi AFF dan sikap tidak fair play di duel Vietnam versus Thailand. Kedua raksasa ASEAN ini diduga melakukan praktik kotor, yakni sepak bola gajah. Pasalnya, setelah kejadian imbang 1-1, Vietnam hanya terlihat melakukan passing di skor pertahanan, tanpa berusaha untuk menyerang Thailand pada 10 menit terakhir. Salvador Garcia bantah sepak bola gajah, ngakunya kelelahan. Salvador Garcia memberikan jawaban atas tudingan praktik sepak bola gajah yang diperagakan timnya Thailand U19 saat melawan Vietnam di matchday pamungkas grup A Piala AFF U19 2022 Minggu 10 Juli 2022. Suara-suara sumbang itu sampai ke telinga pelatih Thailand U19 Salvador Valero Garcia. Dia memberikan jawaban atas tudingan tersebut yang dinilai mencoreng perjuangan anak asuhnya dalam menggapai tiket babak 4 besar. Tentu saja kami ingin memenangkan pertandingan atas Vietnam. Lihat saja determinasi pemain sepanjang laga, terang Garcia. Garcia berdalih loyanya permainan di menit akhir laga lantaran timnya sudah kelelahan. Vietnam mengkoordinir pemain dengan baik. Permainan cepat yang mereka pergerakan membuat pemain kami lelah. Meskipun kami kebobolan, mencetak gol ke gawang Vietnam merupakan hal yang bagus, cetusnya. Garcia menampik bahwa timnya bermain mata untuk menjaga lolos bersama ke babak selanjutnya. Lebih lanjut, Thailand menunggu siapa lawan yang akan dihadapi pada partai 4 besar nanti. The War Elephant melaju ke semifinal sebagai runner-up grup A, maka sesuai bagan mereka akan menghadapi juara grup B. Kami memiliki beberapa catatan untuk semifinal nanti. Yang jelas, entah itu melawan Laos atau Malaysia. Kami membutuhkan riset lebih banyak, pungkasnya. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Salam bola mania.